sebenarnya ada penguasa yang terlibat di sini kaos begitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yediva Martadini Murubarus dengan NIM 24101132. Pada video kali ini, di pembelajaran Psikologi Sosial Politik, saya akan membahas kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau biasa kita sebut LPEI dengan judul Ketika Kepercayaan Negara Disalahgunakan, Analisis Psikologi Sosial Politik pada Kasus Korupsi LPEI. Nah, jadi kenapa saya memilih kasus tersebut? Karena kasus tersebut merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam membantu pembiayaan ekspor Indonesia. Namun, kepercayaan yang diberikan negara tersebut justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Nah, jadi latar belakang kasus dari LPI ini tadi adalah LPI adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mendukung para pelaku usaha Indonesia dalam kegiatan ekspor. Nah, jadi dalam kasus ini ditemukan dugaan penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada beberapa perusahaan. Nah, jadi sejumlah pihak diduga menyalahgunakan kewenangan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Nah, jadi kasus ini menunjukkan bahwa ketika sistem pengawasan tidak berjalan secara maksimal dan integritas individu melemah, maka peluang terjadinya korupsi semakin besar. Dari sini kita dapat melihat bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan perilaku manusia dan penggunaan kekuasaan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Nah, jadi menurut perspektif psikologi politik, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Yang pertama apa sih? Oke, yang pertama itu adalah faktor kekuasaan. Nah, jadi teman-teman, ketika seseorang memiliki jabatan dan kewenangan yang besar, ia memiliki akses yang lebih luas untuk mengambil keputusan. Nah, jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat, kekuasaan tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua itu ada faktor keserakahan atau greed. Nah, jadi keinginan memperoleh keuntungan yang lebih besar seringkali membuat seseorang mengabaikan aturan dan juga nilai moral. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan organisasi. Apabila budaya organisasi tidak menjunjung tinggi integritas, maka perilaku koruptif dapat dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Yang keempat itu lemahnya pengawasan. Nah, kurangnya kontrol dan transparansi dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Nah, jadi berikutnya analisis tentang psikologi politik. Nah, dalam psikologi politik, perilaku korupsi dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara individu, kekuasaan, dan juga lingkungan sosial politik. Nah, jadi pada kasus LPI ini terdapat adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh negara. Nah, jadi jabatan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat justru digunakan untuk kepentingan tertentu. Selain itu, terdapat konsep yang disebut moral dissectment, yaitu ketika seseorang berusaha membenarkan tindakan yang sebenarnya salah agar tidak merasa bersalah. Nah, jadi pelaku korupsi seringkali merasa bahwa tindakannya tidak terlalu merugikan atau menganggap bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Padahal dampak korupsi sangat besar karena merugikan negara dan juga menghambat pembangunan ekonomi kita. Nah, jadi apa sih solusi sebagai seorang pemimpin? Nah, apabila saya menjadi seorang pemimpin, ada beberapa langkah yang akan saya lakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama adalah saya akan meningkatkan transparansi dalam setiap proses pembiayaan dan juga pengelolaan keuangan. Yang kedua itu memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal. Yang ketiga, menerapkan sistem digital dan memungkinkan seluruh proses dapat dipantau secara terbuka. Yang keempat itu memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi tanpa memandang jabatan. Yang kelima, membangun budaya integritas melalui pendidikan, anti korupsi, dan juga pembinaan etika kerja. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, peluang terjadi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan. Oke, next. Jadi penutup dari saya, sebagai kesimpulan, kasus korupsi LPI menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan negara dapat disalahgunakan ketika integritas individu lemah dan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Nah, dari perspektif psikologi politik, korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, tetapi juga oleh kekuasaan, lingkungan organisasi, dan juga sistem yang ada. Nah, oleh karena itu, diperlukan integritas
transparansi dan juga pengawasan yang kuat agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat terus terjaga. Jadi sekian video pembahasan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau bisa kita sebut LPI dengan judul Ketika Kepercayaan Negara Disalahgunakan. Analisis psikologi politik kasus korupsi LPI. Jadi teman-teman sekian dan terima kasih.